Ya. Kalau kita memahami, mengerti siapa Luhut, siapa Jokowi dan sebagainya. Jadi begini, sejak reformasi 1998 itu sebetulnya reformasi yang digerakkan oleh PKI Gaya Baru untuk menjatuhkan Pak Harto, karena Pak Harto dengan orde barunya itu yang menghancurkan PKI. Banyak orang nggak memahami. Saya mau ke mahasiswa saya baru pada diam dia. Bangga-bangga ada dipakai. Itu satu. Jadi sekarang nih PKI Gaya Baru muncul untuk sebagai balas dendam dan dia bergerak lagi. Jadi kalau orang nanya mana PKI, karena mindset dia mindset yang kalau PKI harus kelihatan, makanya saya sebut sebagai PKI Gaya Baru. Dia ada tetapi tidak tampil sebagai PKI. Contoh, PWI-LS itu PKI Gaya Baru, tampil dengan baju PWI-LS. Siapa lagi PKI Gaya Baru sudah tampil? PSI itu PKI Gaya Baru. Jadi mereka tampil seperti itu, dan dengan mereka sudah berani tampil, apalagi sejak Jokowi 10 tahun itu menunjukkan mereka sudah merasa kuat. Nah, tantangannya adalah umat Islam nih kebanyakan mayoritas adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang baru bereaksi kalau sudah kena, baru ngelihat kalau sudah tampil. Jadi dampak yang dahsyat. Iya, jadi istilahnya kalau dari penelitian namanya spiral dynamic, kebanyakan mayoritas di kita tuh berpikirnya di jenjang ketiga dari 8 jenjang. Ketiga ya gitu, reaktif, simptomatis, kemudian baru bergerak kalau udah kena. Dia otaknya belum berpikir, itu belum sampai pada tingkatan dia bisa membaca, memprediksi apa yang akan terjadi. Ini tidak dia. Jadi mau diapain? Ya, jadi itu apakah gejala ataupun gerakannya sudah terjadi sebelum Gus Dur membuat keputusan bahwa lembaga kepolisian itu langsung di bawah presiden, ataukah sebelumnya sudah ada gerakan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di Forum UI Watch bersama Bapak Taufik Bahauddin. Dan kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah bagaimana usaha pemerintah, yaitu dari Presiden Prabowo untuk mereformasi lembaga kepolisian. Nah, bagaimana Bang DB? Ini baru-baru ini ada berita atau informasi bahwa Luhut Panjaitan itu seolah memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo untuk tidak menggeser jabatan Listio Sigit. Bagaimana, Bang Taufik? Sebetulnya amat sangat mudah difahami. Kalau kita memahami, mengerti siapa Luhut, siapa Jokowi dan sebagainya. Jadi begini, sejak reformasi 1998 itu sebetulnya reformasi yang digerakkan oleh PKI Gaya Baru untuk menjatuhkan Pak Harto, karena Pak Harto dengan orde barunya itu yang menghancurkan PKI. Banyak orang nggak memahami. Saya mau ke mahasiswa saya baru pada diam dia. Bangga-bangga ada dipakai. Itu satu. Jadi sekarang nih PKI Gaya Baru muncul untuk sebagai balas dendam dan dia bergerak lagi. Jadi kalau orang nanya mana PKI, karena mindset dia mindset yang kalau PKI harus kelihatan, makanya saya sebut sebagai PKI Gaya Baru. Dia ada tetapi tidak tampil sebagai PKI. Contoh, PWI-LS itu PKI Gaya Baru, tampil dengan baju PWI-LS. Siapa lagi PKI Gaya Baru sudah tampil? PSI itu PKI Gaya Baru. Jadi mereka tampil seperti itu, dan dengan mereka sudah berani tampil, apalagi sejak Jokowi 10 tahun itu menunjukkan mereka sudah merasa kuat. Nah, tantangannya adalah umat Islam nih kebanyakan mayoritas adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang baru bereaksi kalau sudah
kena, baru ngelihat kalau sudah tampil. Jadi dampak yang dahsyat ya. Iya, jadi istilahnya kalau dari penelitian namanya spiral dynamic, kebanyakan mayoritas di kita tuh berpikirnya di jenjang ketiga dari 8 jenjang. Ketiga ya gitu, reaktif, simptomatis, kemudian baru bergerak kalau udah kena. Dia otaknya belum berpikir, itu belum sampai pada tingkatan dia bisa membaca, memprediksi apa yang akan terjadi. Ini kejadian. Jadi mau diapain? Ya, jadi itu apakah gejala ataupun gerakannya sudah terjadi sebelum Gus Dur membuat keputusan bahwa lembaga kepolisian itu langsung di bawah presiden, ataukah sebelumnya sudah ada gerakan itu? Sebelumnya, jadi Gus Dur itu tanpa sadar dia disusupi pemikiran-pemikiran yang sesuai sejalan dengan kepentingan PKI Gaya Baru. Pertanyaan, lagi ribut-ribut G30, Gus Dur di mana? Gus Dur kan di luar negeri. Dia mindsetnya LSM. Ini makanya dia bilang PKI mau ini segala macam. Saya memahami. Karena Gus Dur tidak ada di sini dan berpikir LSM-nya seperti itu. Jadi Gus Dur akan menjadi optimal kalau dia berada di luar pemerintahan, memberikan masukan, komentar segala. Tapi kalau sudah memimpin, saya bilang dia nggak bisa ngadepin. Jadi mau diapain ya? Ya udahlah silakan. Nah kemudian PKI baru memanfaatkan itu untuk tampil kembali karena mereka sangat mengharapkan dan berusaha untuk mengendalikan NKRI dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis Republik Indonesia. Kira-kira itu arahnya. Jadi sebenarnya lembaga kepolisian saat ini benar-benar masih dalam kendali pihak PKI ya? Oh iya. Jadi buktinya Jokowi kan lindungin banget. Sigit siapa? Lewat polisi yang baik-baik banyak, jenderal benar baik itu disingkir-singkirin. Tapi sekarang Lisio Sigit, dia kan anak masnya Jokowi. Dan ya dia ngatur sehingga polisi dipakai menjadi institusi yang nggak benar karena Prabowo mengambil langkah reformasi Polri karena udah nggak benar. Kesalahan terbesar yang dilakukan zaman Gus Dur ya, menempatkan polisi di bawah presiden itu udah nggak benar. Itu mulai dari sana itu. Seharusnya reformasi lembaga kepolisian itu mulai ke arah situ ya. Artinya dapat memposisikan ulang ya posisi polisi itu bagaimana agar bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat ya. Iya, jadi sebetulnya menempatkan dan membuat polisi kembali kepada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebagai alat institusi kepentingan PKI Gaya Baru yang sekarang dipakai. Lisio Sigit kok susah amat. Ada lagi Tito Karnavian ngasih pulau-pulau buat si Gubernur Sumut. Apa? Tito tuh kan korup. Buku merah, tolong jelasin. Diam-diam dia tangan kanannya Jokowi. Nah, kenapa dia masih nongkrong di sana? Saya nggak tahu ya. Prabowo bilang saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Karena saya meyakini atau saya percaya Prabowo tahulah gambaran besarnya, tidak bisa dengan cara begitu dengan biaya konsekuensinya yang menurut dia terlalu besar. Jadi saya nggak tahu lah. Tiap orang punya gaya sendiri, tapi yang pasti Prabowo bukan PKI, Prabowo bukan koruptor, saya tahu betul, dan dia orang yang bersih dan dia akan pasang badan nyawa dan badannya itu buat kepentingan bangsa dan negara dan rakyat kita. Dia lurus orangnya Prabowo, saya tahu betul. Ya, ini memang Prabowo mempunyai jiwa nasionalisme yang sudah tidak diragukan lagi. Berarti ini pekerjaan untuk mereformasi polisi ataupun lembaga kepolisian ini benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Berarti seperti itu. Persis. Nah, itu akan dilakukan Prabowo kan? Ya betul. Dan juga sebenarnya yang tadi sempat disinggung oleh Bang TB bahwa reformasi kepolisian ini juga untuk mengembalikan marwah kepolisian sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga kepolisian adalah sebagai pelindung dan pengayom masyarakat bukan sebagai alat penguasa. Betul. Sekarang dipakai betul. PKI Gaya Baru kan? Ya.
Kemudian mengenai peranan-peranan seperti ada Densus 88 yang selama ini sudah berperanan itu, apakah itu masih diperlukan? Ya, itu perlu kajian lagi, tergantung nanti apa perannya polisi. Sebagai contoh, polisi dikendalikan Jokowi dengan PKI gaya barunya mengenai contoh ya, ijazah palsu. Polisi bisa ngomong nggak? Dikasih jasa gini, tunjukin, oh ini ijazah nggak ada, dia dipakai sama Jokowi. Itu kan aduh, kesian polisi. Polisi yang baik banyak betul. Yang ingin polisi itu begini-begini kan dia mainnya masih segelintir orang. Nanti kalau Prabowo reformasi, Polri, Listio Sigit dicabut, angkat kaki, dibenahin, itu banyak yang nggak benar. Nah, saya kaget baca di medsos. 400 atau 4.000 posisi di sipil yang diberikan kepada polisi perwira jenderal-jenderal atau masih aktif polisi yang aktif itu kan udah nggak benar. Ya, sudah ribuan memang, beritanya ada ribuan. Benar. Dan itu yang dipakai Listio Sigit untuk dapat dukungan intern dari kelompok atau oknum-oknum tertentu. Ya. Kalau yang benar mah nggak mau dan nggak akan dipakai. Ya, seharusnya polisi aktif itu memang di luar lembaga swasta ataupun di luar BUMN, kementerian ya, supaya dia dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara murni ya, dan secara konsekuen dan betul-betul menjalankan amanat dari rakyat ya. Iya. Nah, satu hal yang saya melihat sangat positif yang dilakukan Pak Prabowo tidak atau belum pernah dilakukan oleh yang lain sebelumnya, apa? Dia benahin institusi, dia benahin pegawai negeri, gajinya dia benahin dulu. Ya. Saya pensiunan PNS nih, dosen UI. Baru sekarang udah kabar naik gaji sekian puluh tahun. Kalau saya tidak punya kegiatan di luar, bagaimana saya tidak bisa menjalani hidup dengan baik? Kalau saya segolongan 4 segala gajinya terimanya sekitar 4,5 juta sebulan, hidup dari mana hari gini? Ini nggak pernah naik itu. Baru demennya Prabowo. Saya merasa bersyukur, untung saya ada kegiatan yang lain dengan izin resmi waktu saya ngajar di fakultas, saya bisnis segala macam tanpa mengganggu tugas tanggung jawab kewajiban saya memberikan kuliah dari pimpinan fakultas. Ya, memang masalah kaget, waduh. Masalah istilahnya paket remunerasinya yang harus jadi pertimbangan utama. Itu sejalan dengan yang dijalankan oleh Pak Ignatius Jonan dahulu ketika menjadi dirut KAI ya. Dia mengatakan hal yang sama. Remuneration package-nya harus bisa yang logis lah. Artinya tidak terlalu kecil ya. Sehingga itu menjadi dasar untuk bekerja yang secara profesional ya. Ini ada hukum. Ya. Dalam tanda petik, dalam mula SM, saya main di sana, ya, saya main di SM. Ini yang dilanggar. Kalau kita mau punya anak buah yang baik segala macam, penuhi kebutuhan dasar hak dia. Ya. Baru kita menuntut dan minta kewajiban dia. Ini enggak, kewajibannya minta, haknya nggak dipenuhi. Berarti hak dan kewajiban harus seimbang. Harus seimbang, ini enggak. Haknya dia apa? Dapat gaji yang benar, remunerasi, pensiun. Sampai dia kalau dia jujur pun dia bisa hidup dengan baik. Ini enggak. Orang dipaksa dalam tanda petik untuk korupsi, paling enggak untuk yang korupsi itu punya alasan. Gaji gua nggak cukup. Itu yang nggak pernah dibenahin. Baru Prabowo ngebenahin. Saya jadi pegawai negeri karena saya ada bisnis dulu, nggak ada. Begitu saya kan dari gaji pegawai negeri masuk aja di rekening lah. Baru kemudian saya belajar, Masya Allah, gimana saya bisa hidup kalau nggak ada kegiatan lain. Golongan 4 saya, 4E. Gaji saya waktu itu cuma 4 juta sekian. Itu udah nggak masuk akal sehat. Itu nggak pernah dipikirin. Nah, Menteri Keuangan sekarang orang dia ngerti konsep dan dia praktisi, itu yang dibenahin. Dia tahu di hulunya harus apa ya. Iya, dia praktisi. Ya, Praktisi menjawab apa yang harus dilakukan, bukan mestinya teorinya ini. Yang dulu begitu, nggak ada kelakuan dibenahin karena dia tidak pernah atau dia belum mampu merasakan karena dia gajinya nggak segitu, dapat income banyak tempat lain. Betul. Bahkan ada gosip, saya nggak tahu gini ya. Waktu saya masih aktif, saya dekat sekali dengan dekan saya, sekaligus Menteri Keuangan, almarhum Profesor Dr. Ali Wardah. Saya dekat banget pribadi. Saya bantu beliau apa segala dengan almarhum senior saya, Dr. Haryadi Darmawan. Dalam situasi posisi seperti itu, ada pihak 3 yang nawarin saya, kalau Bapak bisa bantu menggolkan pinjaman
untuk negara sekian puluh juta dolar atau sekian ratus juta dolar, Bapak akan dapat sekian persen. Komisi. Kaget saya, kaget betul-betul. Rupanya ini sudah biasa dilakukan. Saya lapor Kaliwaran, ada orang jangan gabrak tuh, jangan terima. Hingga dipakai uang itu, bilang janji itu dipakai untuk ngurangin persentase. Jadi pertanyaan kalau kita mau curiga-curigaan, apa itu yang menteri-menteri pejabat-pejabat yang terkait dengan pinjam luar negeri nggak terima sekarang? Nah, jadi ditawarin dulu begitu. Jadi semangat kalau minjam, dapat sekian persen. Ternyata di balik itu ada permainan mendapat komisi. Dapat komisi. Saya ditawarin, bukan kata orang. Oke. Demi Allah, saya bersumpah nih. Baik. Jadi mau diapain kalau begitu? Baik, jadi pada dasarnya parameter dalam reformasi Polri itu tadi sudah disinggung, yaitu adalah faktor keadilan ya, dan ada faktor keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Iya, Baik. tapi kan hukum mulai dari polisi dulu Ya, kan, pintu masuk. Kalau tidak bisa masuk ke polisi, mau langsung mana? Ya. Kejaksaan bikin terabasan, dia bisa langsung tangani karena polisi dikendalikan oleh PKIG, baru selesai diganti, dibenahin tuh polisi. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya dari Bang Tebek. Semoga reformasi Polri yang akan dilakukan ini benar-benar dapat menjalankan amanah rakyat dengan adil dan bijak serta memenuhi kewajiban dan hak yang seimbang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Veritas warahmatullahi wabarakatuh. Probitas Justia.